Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube ini. Oke, kayaknya udah lama banget ya gue nggak upload video lagi, dan ya ini gue baru sempat untuk tag video karena seperti yang lo tahu ya, semester 4 itu tuh bener-bener sesibuk itu guys, dan tugasnya tuh bener-bener sebanyak itu. Oke, jadi nah ini gue baru sempat lagi untuk tag videonya. Kali ini kita bahas tag asosum tes ekonomi bab pendapatan nasional. Kalian udah hatam belum nih bab pendapatan nasional ini? Oke, nah semoga sih kalian udah hatam ya tentang bab pendapatan nasional. Apalagi ujian mandiri kan semakin dekat, UTUL GM dan ujian mandiri lainnya. Nah daripada kelamaan, langsung aja kita bahas dari nomor 1 sampai nomor 10. Oke, langsung aja. Langsung aja kita bahas dari nomor 1 ya. Kebijakan perdagangan yang dilakukan pemerintah dengan tujuan menurunkan biaya produksi dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk luar disebut apa? Nah, jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang subsidi nih. Subsidi. Oke. Nah, subsidi itu apa sih? Dia tuh nih, aku kasih highlight dulu. Dia tuh bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen dalam negeri untuk menurunkan biaya produksi gitu. Dengan adanya subsidi ini, harga produk domestik menjadi lebih kompetitif sehingga mampu bersaing dengan produk impor kayak gitu. Nah, kita cek opsi lainnya. Oh ya, jadi jawabannya yang A ya. Ini kasih tanda dulu. Oke, kita cek opsi yang lainnya, yang B, dumping. Nah, dumping ini artinya kebijakan menjual produk di luar negeri itu harganya lebih murah daripada di dalam negeri. Kayak gitu, ini tuh bukan alat kebijakan pemerintah. Terus kalau yang C, quota, yaitu pembatasan jumlah barang impor. Ini secara tidak langsung menurunkan biaya produksi, kayak gitu. Terus kalau yang D, tarif dan bea masuk, dia tuh pajak atas impor yang membuat produk luar itu lebih mahal, bukan menurunkan biaya produksi domestik, kayak gitu. Kalau yang E, pelarangan impor. Nah, ini tuh melarang masuknya produk-produk tertentu. Nah, ini tuh bukan kebijakan untuk efisiensi produksi. Jadi yang paling tepat apa? Paling tepat adalah subsidi. Kebijakan perdagangan yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan biaya produksi dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk luar. Subsidi. Soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini tuh tipe soal yang sebab akibat gitu loh. Apakah keduanya mempunyai hubungan sebab akibat kayak gitu. Nah, oke, langsung aja kita bahas. Tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2012 tertinggi kedua di dunia setelah Cina, dikarenakan perhitungan pertumbuhan ekonominya itu didasarkan pada produk domestik bruto atau PDB nominal. Terus sebabnya PDB nominal dihitung dengan cara menjumlahkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama 1 tahun menurut harga berlaku. Nah, jadi kira-kira gimana nih guys? Oke, kita bahas dari si pernyataannya dulu. Jadi, pertumbuhan ekonomi itu diukur berdasarkan, nah ini aku highlight dulu, diukur berdasarkan PDB real, bukan nominal. Karena PDB real itu menghilangkan pengaruh inflasi sehingga lebih akurat mencerminkan pertumbuhan output real suatu ekonomi. Jadi, pernyataan ini salah ya guys. Nah gitu. Oke, kita bahas si alasannya ini ya. Kita bahas alasannya. PDB nominal itu dihitung dengan cara menjumlahkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama 1 tahun menurut harga berlaku. Nah, ini penjelasannya. Jadi, PDB nominal itu mengukur nilai output menggunakan harga pasar pada tahun berjalan atau harga berlakunya, sehingga dia tuh dipengaruhi oleh inflasi atau perubahan harga. Nah, berarti ini benar ya guys. Oke guys, jadi jawabannya mana? Jawabannya adalah yang D. Pernyataan salah, alasannya benar kayak gitu. Nah, alasannya ini benar ya, menjelaskan definisi dari si PDB nominal, tetapi tidak mendukung pernyataan karena pertumbuhan ekonomi itu seharusnya diukur sama apa? Sama si PDB real kayak gitu. Jawabannya adalah yang D. Semoga kalian paham ya yang nomor 2 ini. Lanjut, kita bahas soal nomor 3. Akibat krisis keuangan global, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2009 diprediksi mengalami penurunan dari sekitar 6% menjadi 4%. Hal ini berarti pada tahun 2009 apa nih? Oke. Nah, jadi jawabannya yang benar yang mana? Oke, kita bahas dulu. Pertumbuhan ekonomi atau GDP growth ini mengacu pada persentase kenaikan atau penurunan output real suatu ekonomi dari tahun sebelumnya. Nah, ini ada penjelasan lagi nih di bawahnya. Pertumbuhan ekonomi adalah proses
proses kenaikan taraf hidup perekonomian suatu negara menuju keadaan yang lebih baik lagi selama periode tertentu. Nah, akibat dari krisis keuangan global, Indonesia pada tahun 2009 ini tuh mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi gitu maksudnya ya, dari 6% menjadi 4%. Nah, maka dapat diartikan bahwa pendapatan nasional Indonesia itu tumbuh, namun pertumbuhannya itu lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya nih. Jika sebelumnya tumbuhnya 6% lalu turun menjadi 4%, berarti GDP ini masih tumbuh positif 4%, bukan merosot atau negatif. Nah, jadi opsi yang benar ini nih, yang B gitu ya. Aku tandain oke. Nah, jadi opsi yang paling tepat adalah yang B. Produksi nasional Indonesia atau GDP ini mengalami pertumbuhan 4%, kayak gitu. Walaupun dia turun menjadi 4%, tapi kan GDP-nya masih tumbuh positif 4%, kayak gitu ya. Kita cek opsi yang lainnya, yang A, produksi nasional Indonesia merosot 2%. Ini tuh salah ya, karena GDP itu tidak negatif, hanya pertumbuhannya aja gitu loh yang melambat. Terus yang C, konsumsi masyarakat Indonesia akan mengalami penurunan sekitar 2%. Nah, yang C ini tuh, dia tuh tidak bisa disimpulkan ya, karena soalnya itu cuman membahas pertumbuhan GDP, bukan komponen dari konsumsi. Kalau yang D, ini juga masih bahas konsumsi ya, berarti salah. Terus kalau yang E, pendapatan nasional tumbuh melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Ini tuh hampir banget bener ya, tetapi itu kurang spesifik dibandingkan opsi yang B ini. Soalnya kan menanyakan apa yang terjadi tahun 2009, bukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Oke, jadi yang paling tepat yang B. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas soal nomor 4 ya. Nah, ini tuh soal tentang pernyataan sebab akibat. Apakah keduanya, pernyataan sama alasan ini, menunjukkan hubungan sebab akibat? Ya, gue rasa kalian udah hatam ya, udah familiar dengan tipe soal kayak gini, oke? Kita bahas, pendapatan per kapita negara Indonesia saat ini sudah mencapai di atas 1000 US dollar, sehingga Indonesia tidak lagi dikelompokkan sebagai negara miskin, tetapi dikelompokkan sebagai negara berpenghasilan menengah, sebab pendapatan per kapita adalah satu-satunya ukuran yang paling akurat untuk melihat standar kemakmuran dan tingkat kemajuan perekonomian di berbagai negara. Nah, langsung aja ya kita bahas mulai dari pernyataannya terlebih dahulu. Berdasarkan standar Bank Dunia, negara dengan pendapatan per kapita ini nih, kalau rendah itu tuh dia rentangnya kurang dari 1045 US dollar menurut tahun 2021. Kalau menengah bawah atau lower middle income dia itu dari 1046 sampai 4095. Indonesia telah mencapai pendapatan per kapita di atas 1000 US dollar sejak 2008 dan diklasifikasikan sebagai negara berpenghasilan menengah. Ini tuh data dari tahun 2023. Nah, barusan gue lihat si pendapatan per kapita Indonesia dia tuh kurang lebih saat ini 4.960 kayak gitu ya guys. Jadi sekarang Indonesia tuh masuknya ke menengah ke atas kayak gitu. Nah, kayak gini ya, menengah ke atas. Jadi ini apa? Pernyataannya berarti benar kayak gitu. Nah, kita cek si alasannya. Pendapatan per kapita adalah satu-satunya ukuran yang paling akurat untuk melihat standar. Nah, ini udah jelas-jelas salah ya. Nah, pendapatan per kapita itu hanya mengukur rata-rata pendapatan tapi tidak mencerminkan ketimpangan distribusinya, kualitas hidupnya, akses kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan masih banyak lainnya. Jadi, pendapatan per kapita ini bukan satu-satunya ukuran ya. Jadi, ini tuh salah. Jawabannya adalah yang C. Pernyataannya benar, alasannya salah. Semoga kalian paham. Oh ya guys, di sini gue mau kasih catatan tambahan nih. Mungkin kalian bisa screenshot atau kalian bisa catat ya. Soalnya di sini bakalan gue hapus. Takutnya pembahasan nomor 5 nggak muat. Nah, jadi nih, kalau kurang dari 1045 berarti dia masuknya pendapatannya rendah. Terus kalau 1046 sampai 4125 masuknya ke pendapatan menengah bawah. Kalau 4126 sampai 12745 masuknya pendapatan menengah atas. Dan yang terakhir adalah ini, di atas 12745 masuknya pendapatan tinggi. Jangan lupa dicatat dan di screenshot. Next, kita bahas soal nomor 5. Kritik terhadap GDP sebagai indikator kesejahteraan suatu negara adalah, nah ini tuh tipe soal yang kayak gini loh guys, yang kalau opsi A ini kalau nggak salah tuh 1, 2, 3 benar, kalau yang B ini 1 sama 3 benar, kalau yang C 2 dan 4 benar, kalau yang D 4 benar, kalau yang E semuanya benar. Nah, langsung aja ya kita cek. Nah, kita cek dari yang pertama ini, hanya memperhitungkan transaksi di sektor formal. Nah, GDP itu mengabaikan kontribusi ekonomi informal, kayak seperti pedagang kaki lima, pekerja lepas, atau pekerja lepas tuh kayak misalnya kayak freelance gitu lah ya, atau usaha mikro tanpa izin. Nah, padahal sektor ini tuh signifikan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Jadi, ini benar ya, berarti ini bisa kita masukin. Terus yang penjelasan kedua, eksternalitas negatif dan positif belum diperhitungkan gitu ya.
Nah, GDP itu mencatat aktivitas ekonomi tanpa membedakan dampaknya. Contohnya tuh kita ada dampak negatif di sini, di mana polusi industri itu meningkatkan GDP karena produksinya banyak, tapi efek sampingnya tuh ada polusinya gitu. Nah, tetapi kerusakan lingkungan ini tuh tidak dikurangkan, alias dia tuh nggak diperhitungkan gitu ya. Berarti yang nomor 2 ini bisa kita masukin. Terus yang nomor 3, tidak memperhitungkan distribusi pendapatan. Nah iya benar, si GDP ini tuh hanya mengukur total outputnya, bukan bagaimana kekayaannya itu dibagi. Contohnya, di negara A GDP-nya tinggi, tetapi ketimpangannya itu ekstrem banget. Sedangkan di negara B GDP-nya rendah, tetapi distribusinya lebih merata. Maka dari itu si GDP ini nggak bisa membedakan kesejahteraan real masyarakat. Ini berarti kita bisa masukin. Terus yang 4, aktivitas gotong royong di masyarakat tidak dimasukkan. Nah, ini benar. Aktivitas kayak kegiatan non-moneter, kayak gotong royong, kerja bakti itu nggak dihitung meskipun berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Nah, ini berarti bisa dimasukin. Jadi jawabannya adalah yang E. Semuanya benar. Next, kita bahas soal nomor 6 ya. Perhitungan ganda atau double counting ini dihindari dengan apa? Oke. Nah, ini adalah penjelasannya ada di sebelah sini. Double counting itu dalam perhitungan pendapatan nasional terjadi ketika nilai suatu barang dihitung berulang kali pada berbagai tahapan produksi. Nah, pendekatan nilai tambah atau value added ini adalah cara paling efektif untuk menghindari double counting karena dia tuh apa nih? Karena dia tuh hanya menghitung nilai yang ditambahkan pada setiap tahap produksi dan tidak menghitung nilai input yang dibeli dari produksi lain. Contohnya kayak gini, jika perusahaan A menjual kayu senilai 100 ke perusahaan B dan perusahaan B ini menjual mebelnya senilai 300, yang dihitung adalah kayak gini. Nilai tambahnya itu kan dari perusahaan A 100. Nah, nilai tambah dari perusahaan B 200. 300 dikurangi 100 kan sih. B-nya ini kan dia menjual 300. Nah, 300 dikurangi 100 kayak gitu. Jadi nilai tambah perusahaan B itu 200. Nah, totalnya adalah 300 bukan 400 kayak gitu. Jadi jawabannya mana? Jawaban yang paling tepat adalah yang B, menggunakan pendekatan nilai tambah untuk mengukur GNP. Semoga kalian paham. Next, kita bahas soal nomor 7 ya. Perekonomian suatu negara memiliki GDP sebagai berikut. Nah, ini dia, kalian bisa lihat sumbangan sektor industri selama tahun 2000 sampai 2002 adalah meningkat, tetap, menurun, salah atau benar. Oke. Nah, jadi di sini gue tulis ya poin pentingnya. Nah, tahun 2000 industrinya 10, GDP 90, GDP-nya 270. 2001 120 sama 360, 2002 140 sama 420. Oke, langsung aja kita hitung ya tanpa lama-lama. Nah, kita hitung dari yang tahun 2000. Berarti 90 dibagi 270 sama dengan berapa? 33,33%. Oh ya, ini tuh menghitung kontribusi sektor industri terhadap si GDP-nya ya. Ingat yang ditanya itu adalah industri, berarti yang ini. Lanjut 2001. 2001 berarti 120 dibagi 270 berapa? 33,33%. 2002 140 dibagi 420 sama dengan 33,33%. Oke. Jadi, setelah kita hitung ini, bisa diambil kesimpulan apa? Kesimpulan nih dari perhitungan ini, bisa dilihat bahwa kontribusi sektor industri ini terhadap GDP adalah tetap di angka 33,33%. Jawabannya adalah yang B, tetap kayak gitu. Meskipun nilainya si industri ini bertambah ya dari 90, 120 sama 140, tetapi GDP-nya tuh juga naik secara proporsional gitu ya, dari 270, 360 sampai 420. Jadi udah tepat banget ya, jawabannya adalah yang B, tetap. Lanjut soal nomor 8, pertumbuhan ekonomi adalah oke. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi itu didefinisikan sebagai apa? Peningkatan output per kapita, PDB real per orang dalam jangka panjang kayak gitu. Nah, fokusnya si pertumbuhan ekonomi ini dia tuh pada kapasitas produktif ekonomi dan kesejahteraan rata-rata penduduk. Jadi jawabannya mana? Jawabannya ini. Proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Yang C. Wow. Cepet banget ya guys. Oke, jadi nomor 8 kayak gitu ya. Lanjut nomor 9. Wah, di kita udah mau selesai nih guys. Sisa 2 nomor. Nomor 9 sama nomor 10. Semangat, oke? Nah, jika diketahui GDP dan penduduk suatu negara diketahui sebagai berikut nih. Ini adalah tabelnya.
Terus laju pertumbuhan GDP per kapita tahun 2000 sampai 2001 ini adalah yang ditanya tahun 2000 sampai 2001. Nah, ini kita lihat nih, di sini gue udah tulis ya, langsung aja ya. Karena takutnya kalau gue tulis pakai kayak gini, takutnya kelamaan gitu. Jadi gue ketik aja ya. Nah, Nah, data dari tabel bisa kita lihat nih. Si tahun 2000 GDP-nya itu 110, penduduknya 11. Kalau tahun 2001 GDP-nya 140, penduduknya 14. Langkah pertama itu kita hitung dulu nih GDP per kapita setiap tahun. Nih, GDP per kapita tahun 2000 itu, GDP per kapita tahun 2000 dia itu GDP dibagi penduduk, berarti 110 dibagi 11, hasilnya adalah 10. Terus GDP per kapita tahun 2001 sama rumusnya, GDP dibagi penduduk, 140 dibagi 14 berapa? 10. Langkah kedua, hitung laju pertumbuhan GDP per kapita tahun 2000 sampai 2001. Rumusnya gimana sih? Nah, rumus pertumbuhannya adalah nilai akhir dikurangi nilai awal dibagi nilai awal dikali 100%. Nah, langsung aja kita masukin angka-angkanya ke rumus laju pertumbuhan. Nih, 10 dikurangi 10 berarti si awal dikurangi sama si akhir dibagi sama si nilai awal. Nilai awalnya juga 10 dikali 100%, berarti 0 dibagi 10 dikali 100%. Hasilnya 0%. Jawabannya adalah yang A. Kayak gitu guys, oke? Ya, semoga dengan latihan soal kalian bisa lancar ya menghitung tipe soal kayak gini. Yap, kita udah sampai nomor terakhir yaitu nomor 10. Yap, good job guys. Good job buat kalian yang udah bertahan sampai nomor 10 ya. Semoga kalian lolos di PTN yang kalian inginkan. Amin. Langsung aja, suatu perekonomian memiliki besaran makro sebagai berikut. Konsumsi agregatnya dia tuh 200, pajak tidak langsungnya 20, subsidinya 10, investasinya 70, konsumsi pemerintahnya 50, ekspor 50, impornya 50, dan depresiasinya itu 25. Besarnya, yang ditanya nih, besarnya produk domestik bruto dengan pendekatan pengeluaran. Yang ditanya adalah pendekatan pengeluaran ya. Oh ya kan, pendekatan ini macam-macam ya. Semoga sih kalian udah paham ya tentang materi yang pendapatan nasional kayak gini. Oke, langsung aja. Nah, di sini lagi-lagi udah gue ketik ya, soalnya kalau gue nulis takutnya kelamaan gitu. Jadi rumus PDB dengan pendekatan pengeluaran, ingat ya, pengeluaran adalah C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Apa sih ini? Nah, ini ada penjelasannya. C itu konsumsi rumah tangganya, I itu investasinya, J itu konsumsi atau pengeluaran pemerintah, X itu ekspor, M itu impor. X dikurangi M berarti ekspornya ekspor neto kayak gitu. Nah, kalau gue sih ingetnya C itu kan berarti konsum ya, berarti konsumsi rumah tangga. Terus kalau I berarti invest, berarti investasi. Kalau J berarti government, berarti ada yang tentang pengeluaran pemerintah gitu ya. Nah, oke. Nah, langsung aja kita masukin ke rumusnya. C ini 200, si konsumsi rumah tangganya 200. Investasinya berapa? Investasinya 70. J-nya si government-nya ini berapa? 50. Ekspor dikurangi impor. 50 kurangi 50 berapa? 0. Oke, langsung aja ditambah. 200 ditambah 70 ditambah 50 ditambah 0. Hasilnya 320. Jawabannya adalah yang ini, yang E, 320. Ya, gitu aja ya guys. Kiranya pembahasan pada video kali ini dari nomor 1 sampai nomor 10. Semoga pembahasan pada video kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya guys. Terima kasih banyak. Oh ya, kalau kalian mau request bikin video apa lagi, boleh banget ya.